Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus untuk Ketua DKM Mushola Al-Mukhlisin Al-Mukarram Ustaz Rahmat, orang tua saya yang lain bapak lain emak, karena namanya Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MR. Saya kan bapak saya mah MZ. Iya. Yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran dengan suara indahnya guru saya Al-Mukarram Ustaz Aldi Samsul Fuadi. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Ada Bapak Lurah, Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Pasir Putih. Segenap RT RW di sekitaran Mushola Al-Mukhlisin. Ada orang tua saya juga, Bapak Haji Jo, remaja Mushola Al-Mukhlisin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MR, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal. Ya, berhubung juga bulan Maulid, beliau ada tarikan lain setelah di sini. Saya mah kagak ngapa-ngapain lagi kalau habis dari sini mah, cuma ngelonin bini aja dikit. Ya emang apa sih? Menyambung saja ucapan beliau begini, Bapak Ibu. Menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ini pun lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang wayahnya mah orang Pasir Putih kudu kenal ini. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang harusnya wajib dikenal umat Islam ini, wajib dihafal, dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Pasir Putih dengan sebutan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul yang dipilih lagi ulul azmi ini, kepanasan ya Bu ya, yang duduknya rada panasan dikit, semoga pahalanya Allah kasih gedean lagi.
Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita minum di telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang mau ngadem cari tempat rada adem. Insya Allah kita pengajian sampai jam 2:30. Baik, dari 5 nabi dan rasul masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 nabi yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa Bu? 4. Yang satu nggak lolos audisi karena tereliminasi SMS-nya nggak cukup waktu itu. Calling SMS juga. Siapa yang nggak masuk audisi? Nabiullah Nuh alaihi salam. Padahal kita tengok perjuangan Nabi Nuh, Pak. Ratusan tahun beliau berdakwah, cuma dapat pengikut nggak lebih dari 11 orang. Allahu Akbar. Bayangkan kesabaran dalam berdakwahnya. Tapi rupanya kenapa Nabi Nuh nggak masuk? Ada satu doanya yang mesti mengharuskan Nabi Nuh gugur dari persaingan 4 nabi besar ini. Apa itu? Nabi Nuh pernah ngedoain umatnya yang jelek. Betul? Ketika Nabi Nuh sudah nggak kuat dalam dakwah, ya bayangin juga Pak, ratusan tahun, 800 tahun lebih cuma dapat pengikut 11 orang Pak. Rata-rata 10 tahun atu. Pesantren mana, sekolahan mana, masjid mana yang sanggup bertahan 10 tahun nambah 1 orang Pak? Bubar masjid, bangkrut sekolahan. Lihat umat Nabi Nuh. Sebenarnya kalau bicara manusiawi, Nabi Nuh wajar. Capek dalam berdakwah, beliau reka sama Allah. Umat yang dihadapi Nabi Nuh kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Kenapa? Ciri umat Nabi Nuh 3. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Tuh umat Nabi Nuh tuh. Kalau lagi diceramahin, dia tutup rapat-rapat kupingnya. Makanya Nabi Nuh nggak sabar. Akhirnya rekas sama Allah, minta sama Allah. Apa permintaan Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau bisa mah tenggelamin semua, habisin orang kafir. Ntar dia punya anak kafir lagi, kalau bisa dari pongkol-pongkolnya habisin saja ya Rabb. Karena doa inilah Nabi Nuh nggak masuk 4 besar. Siapa yang masuk 4 besar? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi yang hebat ini masih dipilih lagi sama Allah. Hingga keluar satu nama. Siapa? Sang superstar. Finalis sejati. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang lagi kita peringatin maulidnya siang hari ini. Yang kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatul uzmahnya di yaumil mahsyar. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ne pilihan dari pilihan dari pilihan. Coba lihat, dari 130.000 nabi semuanya diciptakan dari Nur Ahmad. Betul? Dari 25 nabi masih ada beliau sampai terakhir seorang khatamul anbiya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ne pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Maulid pada siang hari ini? Kalau tiba ngomongin akhlak, ya, semua orang Pasir Putih tahu tentang akhlak Nabi, betul?
Orang Pasir Putih nggak perlu diajarin lagi soal akhlak Nabi. Ama maulid mah emang udah nukangin. Yang tukang maulid, udah saban malam hampir ada maulid di kampung kita, betul. Mudah-mudahan makin berkah kampung kita, amin. Nah, dalam rangka peringatan maulid pada siang hari ini, saya cuma ingin menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Rasulullah untuk kita renungkan baik-baik, Pak. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita doang. Quran hanya di atas tulisannya doang. Masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, siang hari ini di peringatan Maulid ini saya sampaikan sebuah hadis beliau yang wajib kita renungkan. Setuju? Bukankah banyak hadis-hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya, Bu? Pak, ya lemes bener. Belum pada ngopi ya? Sama. Ini panitia kagak nyiapin kopi apa? Bukankah banyak hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya, masjid-masjid yang ada di Pasir Putih bagus-bagus apa kagak? Alhamdulillah. Musola yang ada di kampung kita bagus-bagus apa tidak? Lah beberapa musola sekarang pada pakai AC. Betul. Tapi tengoklah fungsi masjid dan musola yang ada di Pasir Putih sekarang ini, Bu. Enggak ubahnya layaknya museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Coba tengok sebelah kita, yang isi masjid sama musola kita rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik udah, apkiran. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik jalan ke Parung tuh, jalan Raya Bogor tuh, nyari cabai-cabean. Pengamprak tuh, betul. Ada yang 200, 300, paling bagus 4,5 tuh di situ tuh. Kelepasan ngomong sih. Apal-apal. Bukan nenek dikit dan nenek, saya ajak jalan-jalan dulu dah. Karena pernah kejadian, Mak. Tempo hari belum lama saya habis ceramah bareng sama Kiai Zainuddin, bareng sama beliau, pulang anterin beliau emang berdua. Begitu jalan lewat Parung mau belok sini Sawangan nih, disetopin sama perempuan muda. Stop. Ya namanya disetopin. Disetopin kemana-mana sih pikirannya ah. Ya namanya disetopin, saya minggir, saya buka jendela. Apa Neng? Bang, ya mau open BO nggak Bang? Oke ngerti aja Mak nih. Saya bilang Bang, abang Neng kebangetan Neng. Kebangetan ngapa sih Bang? Lah Neng, gue masih pakai baju koko Neng. Peci belum gue copot. Udah gue jalan sama guru saya Neng. Jelek-jelek orang manggil saya mah katanya Ustadz. Masa Ustadz lu tawarin open BO, kebangetan lu Neng. Dibalikin omongan saya. Apa kata tuh perempuan? Iya Bang, saya tahu abang Ustadz, kelihatan kok potongannya, makanya saya mau kasih diskon. Berkah maulid sambal geledek, what? Ambil berkah. Ayo kita lihat sekarang Bang, banyak fungsi masjid dan musola sekarang ini bergeser nilai Bang. Kita lupa baginda Nabi menjadikan masjid dan musola ini sebagai pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid, umat Islam dengan musola harus kayak ikan sama air wayahnya Bang.
Ikan sama air boleh misah apa kagak? Ada ikan yang misah sama air, ada ikan mau mati. Lalu kalau kita umat Islam sudah menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Sedangkan kalau kita umat Islam jiwanya sudah mati, maaf, jadilah orang pasir putih, bangke yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini, Bang. Betul. Makanya saya bangga kita di sini punya mushola Al-Mukhlis ini. Saya tahu tadi ngobrol-ngobrol sama Ustaz Rahmat, kita punya mushola bagus, nyaman untuk ibadah. Alhamdulillah. Kegiatannya juga ada terus kan? Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, pengajian majelis taklim ibu-ibu, betul. Alhamdulillah. Salat berjamaahnya juga saya tahu mushola kita selalu penuh. Terutama subuh. Kalau subuh mukhlisin nggak kuat nampung jamaah sampai keluar-luar. Nggak ada yang masuk. Keluar. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Saya bilang tadi baginda Nabi yang lagi kita peringatin maulidnya ini menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi sholat berjamaah memang, tapi di dalam masjid baginda juga Nabi mengajar. Ya, di dalam masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di dalam masjid baginda Nabi mengatur strategi militer. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita orang pasir putih cuma menjadikan masjid dan mushola sebatas tempat ibadah doang? Kalau udah rapi ibadah, masjid kita udah kayak kuburan, Bang. Maaf sekali, maaf. Banyak kita umat Islam bisa bangun masjid tapi nggak mampu untuk menghidupkan masjid. Padahal Allah memerintahkan apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang mau memamurkan masjid mempunyai ciri apa? Yakin kepada Allah dan hari akhir, serta mereka menghidupkan sholat berjamaah, dan mereka juga gemar mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini kita sekarang sudah mulai menjauhi masjid dan musola. Maaf sekali, maaf. Saya suka ngiri, Pak. Ini jujur saja nih, tahadusan binikmah ini. Saya suka ngiri dengan saudara-saudara kita di luar Islam dalam rangka menghidupkan tempat ibadahnya. Ada satu kenyataan, di dekat rumah kami di Gandaria ada sebuah gereja, namanya Gereja Gandaria. Ya hampir segede musola kita nih. Padahal gereja, jamaahnya, masih banyakkan jamaah Al-Mukhlisin ini. Bener. Tapi yang saya bikin iri, kegiatan gereja itu sudah mulai hampir setiap hari ada. Itu yang saya bikin ngiri itu. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat Sabtu kebaktian anak-anak umum, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja tuh umatnya kagak seberapa, kagak ada setengahnya jamaah Al-Mukhlisin, tapi kegiatannya sudah hampir setiap hari. Di kita Pasir Putih, Bang, masih banyak masjid-masjid. Masjid jam 9 pagi hari Jumat buka. Masjid Jumat jam 2 sore tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang ngisiin masjid kita sekarang. Makanya ketika umat Islam sudah menjauhi masjid, maka hilanglah ciri keumatan Islam itu sendiri, ciri keislaman itu sendiri. Betul apa betul? Dan sisi lain apa? Pak, kita orang tua nih Pak, masih suka egois Pak. Kita masih mikirin sorga buat diri kita sendiri. Apa buktinya? Kita sholat nggak pernah kita ngajak anak kita. Ngajak anak kita kalau masih umur-umur 4-5 tahun. Sekarang aja boro-boro kita perhatiin sholatnya anak kita. Betul apa betul? Jadi lihat anak-anak muda udah nggak mau masuk masjid lagi. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika hendak masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat itu cuma dari 2 perkara saja. Beliau nggak ngelihat soal banyaknya orang kaya, beliau nggak ngelihat dari banyaknya ibu-ibu majelis taklim, enggak.
Yang beliau lihat cuma dua. Apa? Masjid masih lebih bagus dari rumah sekitar, dan anak-anak mudanya masih mau ngisi masjidnya. Coba lihat. Dulu kalau saya ikut ayah almarhum, ini saya cerita dikit ya. Dulu kalau saya ikut ayah almarhum masuk ke Sawangan tahun 80, berasa gede, Islam gede banget di kampung kita, Bang. Sebelum maghrib, umpama acara habis maghrib waktu itu. Sebelum maghrib, bocah-bocah pantaran saya dulu lari-lari pada lomba-lomba masuk ke masjid duluan. Mana tingkahnya macem-macem. Ada yang mau jadi Batman, sarung digubet di leher. Ada yang mau jadi ninja, segala muka ditutupin. Ya, masuk ke masjid. Lalu masjid musola rame, Bang, sebelum maghrib. Musola Al-Mukhlisin lagi ngederes Al-Mulk, sebelah sono lagi baca Waqiah, sebelah sono lagi baca apa namanya Al-Kahfi, sebelah sono lagi ngederes. Tuh rame itu masjid. Salat masjid maghrib tuh rame. Minimal 5-6 soft dulu, Pak. Betul? Entar habis maghrib nggak langsung bubar. Ada yang lagi zikiran. Di tiap musola ada yang namanya guru-guru ngaji lekar dulu ngajarin bocah alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i, ba fathah ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu, mim fathah mata fathah tak lam depan lu, mata lu. Dulu. Sekarang saya masuk Pasir Putih, Bang. Ya, terakhir saya ke rumah guru saya Rahmatul Abror Kiai Haji Ali. Ya. Sekarang ini kalau udah masuk maghrib main gede-gedean tip tuh di pinggir jalan tuh. Orang pada jual VCD. Hilang sudah keislaman kita di sini. Identitas kita sebagai umat Islam sudah mulai tergerus saat ini, Bang. Kita sekarang orang tua masuk masjid cuma mikirin diri kita. Memang sangat kita rasakan bahwa cara kita mendidik anak-anak kita sekarang sangat berbeda dengan cara orang tua kita dulu ngedidik kita, Mak. Berasa apa kagak? Nih, saya nih sama adik abang saya, kalau telat bangun sholat subuh, paling kagak 1 gayung air nempel di muka. Bener-bener orang tua saya nggak ngomel, cuma main siram aja udah begitu. Makanya kalau pagi kita ada berabang nih jemur kasur, lemang kasur kapuk, hampir saban pagi tuh. Kalau telat bangun subuh 1 gayung air pasti nempel. Ya. Sekarang kita, Pak, ya berangkat kita ke masjid sholat subuh berjamaah berangkat. Tapi begitu ngelihat anak lagi enak pules, bukannya dibangunin malah diselimutin. Ada yang kayak begitu? Bu, mudah-mudahan gak terjadi di kampung kita, amin. Cuma saya mau ngomong, umpama ini bicara umpama. Ada kebakaran gede di Pasir Putih. Samping rumah kita kebakaran. Kita lihat anak kita lagi tidur. Kira-kira apa yang ibu bapak lakuin? Bangunin, baik. Kalau nggak mau bangun, gendong, baik. Pernahkah berpikir untuk urusan api dunia saja ibu bapak mau capek-capek gendong anak? Pernah nggak kita mikir api neraka nanti panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia? Anak, ya, ingat bagaimana Islam nanti di kampung kita, Bang. 10, 20, 100 tahun yang akan datang bukan di pundak kita, Pak, jawabannya, tapi di pundak anak-anak kita. Makanya ayo kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini. Ajak anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun perempuan yang belum balik, ajak untuk menghidupkan sholat-sholat berjamaah di masjid kita. Hidupkan lagi kita masjid, jangan lagi kita mencari hidup di dalam masjid. Setuju? Yang pertama, masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Lalu apa? Islam cuma dikenal sebatas cerita. Ini pun sudah mulai terjadi sekarang. Betul apa betul? Pak, Bang,
sangat kita rasakan bahwa memang Islam kita sekarang ini cuma menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Betul apa betul? Kita Islam sekarang di Indonesia menang secara bilangan tapi miskin secara prestasi. Betul apa betul? Sangat kita rasakan bahwa memang di Indonesia belakangan ini, Bu, memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini di Indonesia kita sedang berpacu dalam agama melodi. Coba lihat, akibat masjid kosong akhirnya kita krisis identitas sebagai umat Islam. Islam kita akhirnya cuma dikenal sebatas geroyokan doang. Oh, di sana Islamnya banyak noh, tapi mah gampang lah, apaan ge bisa masuk situ. Coba lihat sekarang, judi udah nggak perlu lagi pakai bandar, lewat handphone bisa. Betul. Cabe-cabean ngamprak di tiap gang ada. Bener-bener ini. Minuman keras orang sekarang kayak model minum teh, enteng banget tuh dia, nenteng tuh tingkat sembari jalan-jalan kemana-mana. Kita hilang sudah jati diri kita sebagai Islam. Padahal baginda Nabi yang paling hebat akhlaknya apa? Silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Angka silaturahmi saat ini mulai lentur bahkan luntur adanya. Betapa silaturahmi saat ini Pak, buat kita orang Pasir Putih mulai langka dan mahal Pak. Berasa apa kagak? Gak usah jauh-jauh. Dulu kalau saya masih kecil, yang namanya lebaran diajak sama orang tua saya itu wajib 1 bulan Pak. Ini minggu ini untuk keluarga, minggu depan untuk guru-gurunya ayah, minggu depan jalan ke saudara-saudara. 1 bulan, kenapa? Puasanya sebulan. Betul. Sekarang lebaran cuman saat sholat id doang. Habis itu udah aja sepi. Betul. Dengan kemajuan teknologi kita tidak lagi memerlukan silaturahmi tatap muka, cukup lewat WhatsApp. Berasa apa kagak? Padahal Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajarkan Islam kalau mau menang harus kuat, Islam kalau mau kuat harus besar, Islam harus mau besar harus bisa bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Angka silaturahmi ini sekarang sudah mulai langka Pak. Ayo jujur, nih maaf ya Bu ya, maaf ya Pak, Abang maaf. Kalau bukan karena panitia Al-Mukhlisin bikin maulid sekarang nih, belum tentu Bapak Ibu bisa jongjon duduk bareng sama sebelahnya. Betul. Coba lihat. Makanya baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslimun kun kalyadain wala takun udhunain. Orang-orang Islam, jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Coba lihat 2 kuping biar kemana-mana bareng, seia, sejalan, seiring, sekata, tapi nggak pernah ketemu. Coba. Betul. Tapi 2 tangan kanan kiri kita nih walaupun beda tapi tetap akur. Orang baris kelihatan gagah karena 2 tangan kerjasama. Entah tangan kanan maju ke depan, yang kiri sadar mundur dia ke belakang. Entar yang kiri maju ke depan, yang kanan sadar lagi dia mundur sendiri ke belakang. Makanya barisnya gagah. Betul. Coba kalau 2 tangan baris kagak dia mau ngalah. Jadi robot. Yang kanan kerjaannya cakep-cakep, salaman tangan, tanda tangan, makan minum tangan, hitung uang tangan. Apa yang kiri pernah protes? Sadar posisi. Kata tangan kiri kita, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service, ya pembersihan aja yang saya lakuin. Tapi tengok karena tangan kanan kita sayang sama tangan kiri. Apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri, biar kata yang pegang duit gua.
yang salaman proyek gua, yang tanda tangan proyek gua, yang makan uang proyek gua. Nanti saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Beda tapi tetap akur, akur sekalipun beda. Ya, ini apalagi bentar lagi kita mau masuk tahun politik nih, betul? Saya mau pesan, siapapun presidennya bodoh amat. Cuma yang saya mau pesan, jangan sampai kita orang Pasir Putih jadi pada bengklai. Capek kita dibeda-bedain. Orang mati, orang ada meninggal, orang lagi kesusahan, ditanya kemarin nyoblosnya apa? Setan. Nih hati-hati nih. Nih bentar lagi masuk musimnya minyak babi cap onta. Semua, oh pilihlah saya, tusuklah saya. Begitu jadi lupa sama kita. Betul. Udah waktunya kita ini umat Islam bersatu nih. Kalau kita mau kuat, mau besar, mau rukun, mau kompak, kita harus bersatu. Hilangkan segala perbedaan yang ada di antara kita. Setuju? Bahkan nih. Emang kebetulan dari kemarin saya lagi kangen sama orang tua saya. Pak, Bu, dulu orang tua saya pernah bilang di Al-Mukhlisin nih. Islam kalau mau kuat di Pasir Putih ini harus kayak 5 jari. Ini 5 jari ini kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Betul? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Coba kalau 5 jari ini kompak nih, naik motor kenceng, main badminton enak, makan cepet, betul? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, nggak ada yang mau akur. Jempol jari paling gede dari 4 jari lainnya. Coba lihat deh jempol masing-masing. Benar nggak? Coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum tentu selesai. Ayo. Nih. Saya ngomongin 5 jari aja nih. Emang lagi kangen saya sama orang tua saya. Ini jari apa nih? Jempol. Siapa jempol? Umaro, pemerintah. Nih Islam nih di kita nih kalau mau kuat harus ada pemimpin-pemimpinnya yang mau konsekuensi lewat jabatannya ngebangun agama di kampung kita. Mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat sampai anggota dewan, kalau di kampung kita harus mau tuh lewat jabatan untuk ngebangun Islamnya. Ya. Jangan cuman begitu mau ke pemilihan aja mereka baru ingat kita, begitu udah jadi mereka lupa lagi sama kita. Ya, harus ada nih pemerintahan kita. Makanya saya bilang tadi, saya berani ngomong, saya nggak ngurusin soal pilpres. Cuma saya tetap berharap presiden kita nanti 2024 mereka yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita umat Islam. Harus ada tuh pemimpin-pemimpinnya. Makanya ditamsilkan jempol sama orang tua saya. Kenapa? Jempol ini cap legalitas, Bang. Ini kalau jempol ibarat bagian tubuh kepala. Kepala kan paling penting, betul apa betul? Ibu bapak foto KTP kagak ada kepala, kagak bakal laku. Bener-bener ini. Kita nggak bisa tanda tangan cap jempol sah jual beli. Nah legalitas, makanya pemimpin-pemimpin kita. Besok kita bakal milih calon pemimpin. Carilah pemimpin-pemimpin besok yang mereka takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Jangan cuma janjiin doang. Belum lama minggu kemarin ada seorang anggota dewan, calon dewan, ceramah di Kebayoran. Saya kalau nanti terpilih, pilihlah saya. Kenapa? Kalau saya terpilih, saya akan bangun banyak jembatan di Kebayoran. Orang Kebayoran protes, Bang, kampung kita udah kagak ada kali. Kali-kalinya nanti saya bangun juga sekalian. Kan biasanya begitu, orang kalau udah kadung bohong, ngebohongnya sekalian. Dia begitu nih, pilihlah saya, cobloslah saya. Begitu mereka perlu kita, begitu mereka sudah nggak perlu kita dilepehin lagi. Capek kita dibohongin kayak gitu ya. Ayo kita lihat track recordnya para calon-calon wakil kita nanti. Siapapun pilihannya terserah. Mau pilih Pak Anies nggak apa-apa, ya. Mau pilih yang bekas gubernur Jakarta juga boleh.
Semua besok yang masuk berlaga di dewan juga, mereka yang harus tetap takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Tuh, ya pemimpin, jempol. Selesai belum? Ini apa? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Islam kalau mau enak di kampung kita nih bang, harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin duit untuk kemajuan agama. Betul? Nih bikin maulid kayak begini nih, segini gedenya nih, nggak cukup pakai takbir bu. Allahu Akbar, gelang tenda turun dari langit. Nah, kagak kudu nyewa juga. Harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin duit. Makanya ditamsilkan orang tua saya, orang kaya tuh pakai telunjuk. Kok begitu? Karena apapun kalau yang nunjuk orang kaya, selesai urusan kagak lama-lama. Betul apa betul? Sauki, apa Pak? Nanti perpustakaan Al-Mukhlisin bangun sebelah sini aja ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit selesai, nggak pakai rapat-rapat bang. Bener-bener nih. Iya. Coba model kita nunjuk barangan. Lah orang tekuk, kagak model lu nunjuk-nunjuk. Nah, kan ada pepatah ngomong begini. Orang kaya selalu benar. Orang miskin kebagian salah. Betul apa betul? Kok begitu Soki? Ada cerita orang kaya kumpul di tengah-tengah orang banyak. Ya, dia sakit perut, dia kentut. Dut. Aduh, bapak sehat ya? Sehat orang kata. Kenapa? Kaya. Coba model kita kagak punya duit kentut barangan bang. Mau mampus lu. Mau bangke kentut lu. Letih bang kentut kita masih kalah juga. Harus ada orang kaya di Pasir Putih yang mau ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Saya lihat orang kaya Pasir Putih sekarang udah banyak. Alhamdulillah. Orang dermawan yang dikit. Bener-bener saya ngomong ini. Biarin ngomong turu-turu lah. Ngapain serius-serius? Ya. Kok begitu Syauki? Orang dermawan yang sedikit. Karena kedermawanan orang kaya kadang-kadang ya, kadang-kadang suka nggak yakin sama dirinya sama janji Allah. Padahal janji Allah itu kan maha pasti. Allah menjanjikan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Nah gini aja deh, pakai tos-tosan aja dah. Ya, pakai langsung aja saya tanya, Bu, tadi kan ada kotak infak ya sebelum saya naik lewat ya. Baik. Begitu kotak infak datang ke ibu, ibu sadar di tas ibu ada duit 100-an, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa ini masukin ke kotak? Dah segitu aja dah nggak usah lama-lama dah. Ini nih bukti nih. Nih kadang-kadang kan kita lucu bang. Udah sedekahnya 2.000, doanya kayak petasan parung panjang bang. Pengennya masuk sorga, sorga mana 2.000? Gak boleh, sorga udah naik. Sorga 2.000. Sauki gak boleh begitu Sauki. Emang apa? Sedekah itu kan yang penting. Saya bener setuju banget itu. Bener. Memang sedekah yang penting ikhlas. Soal besarnya sih itu mah nomor 1. Dah ngapa? Nih. Saya kasih tahu satu rahasia. Saya dapat dari guru saya, Mukarram Sayyid Ali Baswedan. Ali. Saya ngaji sama beliau bab sedekah. Dikasih tahu satu rahasia. Ini saya kasih tahu nih buat ibu-ibu nih. Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya. Soalnya rahasia ini. Bu, Pak, sedekah daripada kecil nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Loh, dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah, ya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti bakal jadi tembok kita, Pak. Tembok kita nanti di kuburan tuh harta kita tuh. Ibu sedekah buat maulid 1 juta, cakep. Nanti kuburan ibu di temboknya pakai beton. 1 juta tebel.
Oke, saya ada 100.000, bagus, pakai batako. Saya 10.000 Soki, triplek. Loh, kan kuburan kita diajarkan sama guru-guru, kuburan kita nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa khufran min khufarin niron, bisa jadi taman surga, bisa juga jadi miniatur neraka, tergantung dari apa yang kita sedekahin. Ya, tuh agnia harus ada orang kaya di Pasir Putih ini yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Selesai? Belum, kita juga punya apa ini? Jari tengah, nih jari yang paling serius nih. Ya, ini jari nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa diajak main-main. Kagak ada bocah kecil sweet pakai jari tengah gitu tuh. Bener-bener ini. Siapa jari tengah kita ini? Para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Nih adanya di tengah nih. Guru-guru kita nggak boleh kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana. Makanya dalam Islam diajarkan sebaik-baiknya ulama mereka yang menjauhi pemerintah, dan sebaik-baiknya pemerintah mereka yang mendekat kepada ulama. Ini baru seimbang. Kenapa? Sebab kalau pemerintah dekat ulama, tendensinya jelas paling minta doa, selesai urusan. Betul? Tapi kalau ulama ngesor sama pemerintah, ujung-ujungnya minta proyek. Hei, ini harus ada nih ulama-ulama. Dan ulama-ulama jangan sampai lupa, harus berani menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama. Amar ma'ruf nahi. Ini banyak dari kita nih berani beramar ma'ruf saja, tapi ketemu bernahi munkar kita suka maju mundur kayak Syahrini. Dulu lagi baru-baru ceramah kenceng Pak. Saat hukum miras apa? Haram. Kaget. Saat jangan kenceng-kenceng nih 100 juta nih Saat. Ya udah, apa hukum miras Saat? Haram. Jadi cadel sekarang. Coba lihat sekarang ini. Diamnya ulama sekarang ini berpengaruh Pak. Beliau-beliau lupa bahwa dalam Islam selain amar ma'ruf nahi munkar pun harus ditegakkan sesuai dengan bidangnya. Betul apa betul? Ustaz, di sono no ada yang lagi main judi no Ustaz. Ada ponakan saya di sono, ntar aja. Ponakan. Ustaz, di sono lagi ada yang kumpul kebo. Lah tiba-tiba kumpul kebo belum kumpul anjing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak dari kita yang kejadian seperti itu Pak? Tuh, harus ada ulama-ulama kita nih yang berani beramar ma'ruf nahi munkar. Kita rindu sosok-sosok model Al-Faqih Al-Muqaddam yang mereka berani beramar ma'ruf nahi munkar, bukan cuma sebatas undangan dari maulid doang. Kalau memang cuma ngarepin dari maulid doang, al-imanuhum fi amplopihim, cuma sebatas amplop doang, maka ketika disuruh bernahi munkar maju mundur kayak Syahrini. Makanya harus ada, kita harus punya nih ulama-ulama kita di Pasir Putih ini yang berani beramar ma'ruf tapi juga nggak takut untuk bernahi munkar. Amar ma'ruf semua bisa dilakukan, semua bisa melakukan. Bu, ayo taat sama laki, itu amar ma'ruf. Pak, makmurkan masjid, itu amar ma'ruf. Tapi ketika bernahi munkar, kita sering tidak sanggup untuk melakukan itu sendiri. Jangan sampai lupa, Allah ketika sudah banyak kemaksiatan, maka Allah akan turunkan azab di tengah-tengah kita nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti kita di hadapan Allah, mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, tangan kita bicara tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Bukankah dalam satu riwayat dijelaskan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah di yaumil hisab nanti sebelum lolos 4 pertanyaan ini. Kau gunakan apa masa mudamu?
Kau dapat dari mana ilmumu? Kau apakan soal umurmu? Kau dapat dari mana hartamu? Kau habiskan kemana hartamu? Semua kita akan ditanya. Ketika untuk berurusan, bahkan untuk berurusan yang nahi munkar sekalipun kita akan ditanya. Ulama jari tengah. Selesai belum kita punya apa ini? Jari manis. Ini jari yang ajaib nih. Ini biar buntung tetap manis dia mah. Betul. Ini jari yang penuh pengharapan nih. Siapa? Anak-anak muda. Ini jarinya nih. Ayo, saya bilang tadi dari awal, didik lagi anak-anak muda kita. Baginda Nabi mengajarkan dalam hadis al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Ya Bu, jangan pernah berharap anak-anak kita jadi generasi yang soleh dan soleha kalau kita orang tua nggak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita punya generasi muda yang Qur'ani di pasir putih ini, tapi kita orang tua kagak doyan baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ya, jadi kembali anak-anak muda kita, sangat kita rasakan. Paling kagak dua hal adik-adik saya sekarang terjajah habis-habisan. Fans dan fashion. Ini terjajah habis-habisan. Fans, tingkat kesukaan anak-anak muda kita sekarang Pak tentang tokoh-tokoh agama. Gampangnya begini dah. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang agamanya sendiri pun udah mulai rendah. Betul apa betul? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita tentang pesantren pun sudah mulai turun. Makanya jangan heran berapa banyak di Pasir Putih nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Kok bisa gitu? Pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar karena tanpa disadarin kita orang tua ikut berperan di dalamnya, Bu. Kita nggak bangga anak kita masuk pesantren sekarang. Kita nggak bangga anak-anak kita masuk di sekolah di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit walaupun ternyata sekolahan tersebut punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar, untuk apa kita punya anak pinter tapi kalau calon kafir? Betul. Ini sekarang sudah mulai terjadi. Maaf Bu, maaf. Nih ibu-ibu nih, ibu lebih senang ketika melihat anaknya bisa nyanyi barat, bisa joget TikTok daripada anak kita hafal sholawat. Berapa banyak sekarang yang seperti itu? Anak-anak kita mereka sekarang ini lebih cinta kepada artis-artis luar negeri, Korea kah, Barat kah? Mereka nyanyi lagu-lagu Barat, gaya-gaya Barat, ngomong cara Barat yang kita sendiri kagak ngerti. Tapi ketika disuruh baca Quran, saja. Ini terjadi saat ini, fans. Kalau nggak percaya, nanti pulang boleh tanya sama anak kita. Tanya sendiri dah. Bagaimana caranya? Nanyanya Ji. Nanyanya gampang. Neng, tong, bocah, sebutin siapa 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Bagaimana sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana sejarahnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Ada berapa anaknya Nabi? Lah yang lu tahu apa? Kemarin Coldplay abis manggung. Yang kayak begitu yang bocah kita ngerti. Itu fan. Yang kedua fashion, gaya berpakaian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga terjadi. Udah terjajah anak-anak kita Pak. Coba lihat yang laki-laki, nggak bangga lagi pakai sarung, nggak girau lagi pakai baju koko, kagak conggah lagi pakai kopiah. Yang mereka pada girang apa? Celana kedodoran pada dipakein. Lah kalau celana di mana pinggang di mana apa namanya? Lah ya kedodoran. Yang perempuan lebih parah, baju adenya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakein. Betul? Depan ditutup, belakang ngablang. Belakang ditutup, bodongnya kemana-mana. Udah gitu diliatin orang malah marahan dia. Jaga mata mas, setan. Bener ini terjadi Pak. Ini terjadi loh Bang.
Nggak usah jauh-jauh. Tadi mau masuk ke Pasir Putih, itu kejadian tuh orang perempuan naik motor, baju belakangnya kebuka. Lah saya yang di belakang kelosodan. Dah mau diliatin dosa, kagak diliatin. Jangan sampai lupa Bu, baginda Nabi wanti-wanti hampir 15 abad yang lalu. Apa? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Nih udah banyak nih. Mereka benar pakaiannya ketutup tapi bajunya nyetak badan. Mereka benar pakai kerudung tapi mau nongkrong-nongkrong sama laki-laki yang bukan mahram. Mereka mengganti istilah agama. Pacaran nggak boleh dalam Islam. Apa? Diganti ta'aruf. Saya pernah kejadian. Pak Haji, apa? Doain ya. Doa apa? Biar saya jadi nikah. Emang apa? Saya lagi ta'arufan. Udah berapa lama ta'aruf? 2 tahun setengah. Lah itu ta'aruf apa kredit motor bang? Lah 2 tahun setengah mah luar dalam kena. Ini loh sekarang adik-adik kita nih berpakaian tapi telanjang, ya, tidak nutupin auratnya, tidak menjaga muruahnya sebagai pas muslimah. Bahkan yang terpenting apa? Waru'usahunna kal bukhtil ma'ilat. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil mahsyar, jangankan mereka melihat sorga, wanginya nggak bakal mereka dapat. Bu, didik adik-adik saya, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Lebih baik kita dibilang biarin dah kolot, biarin dah kita kampungan, biarin kita nggak modern, daripada anak-anak kita nanti akan dapat jadi apa namanya masuk neraka. Dan ketika anak masuk neraka Bu, jangan salahin anak, ibu bapak juga bakal keseret. Kenapa? Karena baginda Nabi dalam riwayat lain menjelaskan, ketika seorang perempuan yang sudah masuk akil baliknya, kemudian mereka keluar rumah tanpa menutup auratnya, maka mereka sudah menyeret satu kaki orang tuanya masuk ke dalam neraka. Tengok anak-anak kita, terutama yang perempuan, karena mereka masa depan Islam di tempat kita. Selesai, terakhirnya apa? Kelingking. Ini jari ajaib nih Pak, ini kelingking biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas ya Bu ya. Ke kuping masuk, ke hidung muat. Dulu nyak saya ayam susah bertelur, congkel gitu. Kelingking. Siapa kelingking? Kaum perempuan. Nah ibu-ibu saya nih, ini kelingking nih. Pak, hei orang laki, saya mau pesan nih, saya mau ngomongin kelingking sedikit nih. Saya mau pesan, orang laki, jangan pernah coba-coba mempermainkan perasaannya seorang perempuan ya. Saya benar-benar ini, betapa Allah dan baginda Nabi sangat cinta sama kaum perempuan Bu. Pak, perempuan Pak, jangan dilihat badannya doang yang kecil, tapi laki-laki segede apa ketelan juga Pak. Makanya jangan macam-macam sama perempuan ya Bu ya. Bu, terakhir nih saya mau pesan buat ibu-ibu saya nih kelingking nih. Boleh saya pesan? Boleh saya pesan? Ibu-ibu ini seharusnya sangat berterima kasihlah kepada Allah dan baginda Nabi. Tadi guru saya Ki Zainuddin ngomong, karena Allah dan baginda Nabi yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Karena baginda Nabi, perempuan ini bisa jadi luar biasa. Betul? Jujur Pak, perempuan saya nih, kalau di alam roh saya boleh milih, fulan lu lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan. Kenapa? Perempuan untuk meraih surganya Allah gampang, nggak perlu syarat-syarat banyak, cuma 4. Beda sama kita orang laki bang. Bu, perempuan meraih surganya Allah kan cuma 4 ya. Idza salat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu, ibu sholat 5 waktu,
Atu udah, alhamdulillah. Dan perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Pada puasa Ramadan 2 udah Pak. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, nutup auratnya saat keluar rumah. Ibu kalau keluar rumah nutup aurat, coba-coba kagak nutup, diselepet sama bocah. Udah 3 tuh Pak. Allah, cepet nggak? Cepet apa tidak? Kita orang laki belum apa-apa Pak. Ini perempuan di sini udah 3 nih. Ya Allah, perempuan sini calon penghuni surga semua rupanya nih. Kita orang laki belum apa-apa. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujah, mereka taat sama lakinya. Taat nggak sama laki? Nggak kompak. Nggak kompak. Ada yang ngomong taat, tapi yang laki ngomong kagak apa kagak. Perempuan yang punya 4 modal di sini kata baginda Nabi apa? Silahkan perempuan tersebut mau masuk pintu surga yang mana mereka pengenin. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Kalau ngomong, bu, nih yang terakhir nih ya, nih yang terakhir. Taat sama laki dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena perempuan yang paling hebat dari kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Benar-benar ini. Perempuan yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Ya Bu, Bang, Pak, laki-laki yang hebat dalam kacamata Islam, mereka yang royal kepada istrinya Bang. Bang, maaf Bang, kenapa saya ngomong gini Bang? Kita orang laki kan kadang-kadang sukanya egois Bang. Ya Bu ya, kita cuman taunya ngasih duit doang. Kita kagak mikirin nih harga-harga lagi pada gila-gilaan semuanya nih Bang. Emang sambal gledek nih laki-laki di sini nih. Makanya sampai sekarang saya kagak doyan sama laki-laki. Lah kan bener saya. Bu, kita kompak yuk. Mau kompak? Siapa tahu keberkahan maulid besok ditambahin lagi. Ini orang laki yang kadang-kadang 20.000 buat seminggu dapat apaan? Tapi kalau dia perempuan soleha, dia bisa tuh atur setahun juga nyampe beliin kalender. Lah Bang, kitanya aja Bang yang kudu tahu punya otak. Nih ayo kita kompak ya Bu ya. Nih biar laki-laki juga pada mikir nih. Bu, beras naik apa kagak? Listrik, minyak, gula, telur, cabe, susu. Ini harga kagak pernah kompak nih Pak. Mau bilang naik ingat umur, mau bilang turun emang apa apalagi pada naik semua. Maka saking dahsyatnya dalam Islam, perempuan ini saking dahsyatnya kalau dia ikhlas dan ridho, nanti perempuan bisa jadi pemimpinnya para bidadari di dalam surga. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lah kagak percaya. Nih dulu. Lah saya aja. Dulu. Pan ketika Isra Mi'raj ya, Nabi Pan dikasih kesempatan melihat surga neraka ya. Pan Nabi pagi-pagi itu kan udah nyampe di Mekah ya. Habis Isra Mi'raj Nabi kongko dah tuh sama teman-temannya tuh. Ya. Ngomong dah tuh, ayyuhal ashab, sahabat, ya Rasul, semalam saya mi'raj loh, ketemu Allah. Lalu saya mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian saya dikasih jalan-jalan ngelihat surga dan neraka, kata baginda Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul,
Siapa yang paling banyak menghuni neraka? Siapa? Orang lakinya bagaimana? Ya kagak dikit. Entak dibilang Nabi perempuan banyak masuk neraka. Allahu Akbar. Para sahabat kaget. Ya Rasul, iya. Apa benar yang perempuan banyak menghuni neraka? Itu yang saya lihat. Apa perempuan itu enggak sholat? Sholat. Perempuan itu enggak sedekah? Sedekah. Perempuan tersebut enggak mau baca Quran? Baca Quran. Perempuan tersebut enggak mau datang majelis taklim? Wah, rajinan perempuan majelis taklim daripada bapak-bapak. Lihat aja seragamnya. Lalu kenapa? Padahal perempuan itu sholat, baca Quran, sedekah, hadir majelis ilmu. Kenapa perempuan lebih banyak masuk neraka daripada laki-laki ya Rasul? Sambil berkaca-kaca mata baginda Nabi, beliau bersabda, yang menyebabkan perempuan banyak menghuni neraka, hunna yakfurnal asir. Sungguh perempuan tersebut kurang berterima kasih kepada suaminya. Lapan emang beda Pak, Bu, ini maaf beda. Dulu orang tua saya, nyak saya, uyut saya, ya pengajian itu pengen pinter, pengen bener. Makanya ilmunya berkah. Pengajian nggak perlu banyak-banyak, cuma 1-2 majelis taklim palingan yang didatengin. Cuma ilmunya kepake. Ini perempuan sekarang banyak majelis taklim semuanya ngajarin. Akhirnya banyak yang pinter. Ketika pinter, omongan laki juga dipakai dilawan. Ini mah ibu-ibu kebayoran ini mah ya. Ini mah ibu-ibu kebayoran. Nah, tapi saya yakin dan percaya kok ibu-ibu di Pasir Putih sini semuanya perempuan soleha semua. Baik, 5 jari ya. Kalau tegas pemerintahannya, kalau dermawan orang kayanya, alim ulamanya, dan mempunyai visi dan misi anak-anak mudanya, serta soleha kaum perempuannya, maka Islam masih akan lama di Pasir Putih tercinta kita. Amin ya Rabbal. Sekarang saya pakai ilmu bocah. Ini terakhir sebelum kita tutup. Masih ingat nggak ilmu suit? Main suit masih ingat? Jempol, telunjuk, kelingking. Jempol kalau ketemu kelingking kalah jempol. Nih jempol menang gede gegembung doang nih. Lala sama kelingking kalah kecil banget ya. Siapa tadi jempol? Pemerintah. Pemerintah pemimpin. Kelingking perempuan. Baca sejarah, buka cerita, berapa banyak kekuasaan yang sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Betul apa betul? Makanya jangan macem-macem Pak sama perempuan Pak. Ayo Pak, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita kececer di Pasir Putih nih? Siapa? Kelingking. Nih potongannya pada nih. Julius Caesar, singa dataran Eropa, luas bang kekuasaannya Julius Caesar itu. Ya, pernah jatuh dan tunduk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Ya, makanya orang laki jangan macam-macam sama perempuan bang. Ya, saya pesan baik-baik. Tapi bocah saya juga ngerti. Kelingking kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Perempuan kalau ngeliat duit lemes aja, lemes gitu tuh. Ayo Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, di peringatan Maulid ini kita jalin silaturahmi kita sesama kita umat Islam, saling asah asih asuh. Setuju? Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Lewat peringatan Maulid baginda Nabi menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu kenapa kita masih mengkotak-kotakan diri kita masing-masing? Jalin silaturahmi, didik anak-anak kita, tanamkan kembali keimanan kita kepada Allah. Kenapa?
Karena intan paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Lewat cara baginda Nabi, kembalikan iman kita, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita, Bu. Setuju? Islam bukan agama warisan, saya setuju. Tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan buat anak-anak kita nanti mereka beranjak gede. Nah, tong, bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berubah, Neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang, betul? Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Terakhir ya, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Suratul Khas Al-Walid Ki Izzuddin MZ Mukarram Ki Haji Ali. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan lewat keberkahan ilmu Allah jadikan kubur orang tua kita sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid siang hari ini, majelis maulid majelis ilmu, majelis ilmu, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan duduk bersama para ulama-ulama kita di Pasir Putih ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai asbab apabila ada di antara kita sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan maulid Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan soleha, serta lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.